Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Berita firman Tuhan minggu ini kita sudah sampai pada Bilangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11, dan pemberitaan firman Tuhan akan sampai pada pasal 21 dari kitab Bilangan, dari ayatnya yang ke-35. Bacaan kita sendiri adalah dari Bilangan pasalnya yang ke-14, ayat yang pertama sampai 10. Bilangan 14 ayat 1 sampai 10. Disiapkan juga di layar. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu akan membaca ayat 2, demikian seterusnya, silih berganti. Ayat 10 kita bersama-sama membacakannya. Ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring, dan bangsa itu menangis pada malam itu. 2. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Awas, kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, "Baiklah, datanglah seorang pemimpin, lalu pulang ke Mesir." Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bingung setiap kali yang termasuk orang-orang yang telah mencintai negeri mengenakan pakaian, dan berkata kepada segenap umat Israel, "Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, walaupun dia tidak masuk ke dalamnya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." 10 bersama-sama. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan cara pandang seseorang terhadap hidup, paling tidak ada 3. Yang pertama, ada orang yang hidup di dalam masa lalu. Jadi ketika dia ingin menapaki masa depan untuk menuju kepada masa depan, tetapi dia selalu melihat ke belakang. Dia selalu melihat ke masa lalu. Dia selalu melihat pada kegagalan-kegagalan di masa lalu. Dia melihat pada sakit hatinya di masa lalu. Dia melihat pada akar pahitnya di masa lalu. Dia melihat pada kekecewaan di masa lalu. Sehingga ketika ada masa depan yang indah menanti dia, dia tidak lihat lagi. Yang dia lihat adalah kejelekan-kejelekan di masa lalu. Seolah-olah ketika dia berjalan di dalam kehidupan ini, dia berjalan mundur. Untuk menapaki masa depan itu di belakanginya, dia berjalan mundur. Yang dilihat adalah selalu masa lalu. Nah, yang kedua, ada juga orang yang cara pandangnya terhadap hidup hanya melihat apa yang terjadi pada masa kini. Dia pesimis dengan masa depan, dia ragu akan masa depan, boro-boro memikirkan masa depan, masa yang akan datang. Yang penting masa kini saja kita sudah sukses, masa kini saja kita sudah bisa makan dan minum, masa kini saja kita sudah bisa berhasil, itu sudah cukup. Sehingga dia hanya terjebak kepada situasi-situasi yang terjadi pada masa kini dan tidak punya tujuan hidup di masa yang akan datang. Nah, cara pandang yang ketiga dalam orang memandang hidup adalah dia hanya selalu melihat pada masa depan. Dia begitu ambisius untuk mengerjakan segala sesuatu.
sampai dikorbankan segala sesuatunya, korban istri, korban anak, korban pekerjaan, korban segala hal, bahkan korban perasaan, demi untuk menggapai sesuatu di masa yang akan datang dengan ambisiusnya. Saudara, ketiga cara pandang terhadap hidup ini keliru sebenarnya. Kalau kita belajar hari ini, maka firman Tuhan sesungguhnya mengajarkan bagaimana cara pandang yang benar terhadap hidup. Ketika kita memiliki perspektif, memiliki paradigma yang benar terhadap hidup, cara pandang yang benar terhadap hidup, maka cara pandang yang benar itulah yang akan menuntun perjalanan kehidupan kita untuk memperoleh berkat-berkat dari janji Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, yang pertama, bagaimana cara pandang yang benar terhadap hidup itu? Pandanglah masa lalu sebagai pembelajaran. Dari Bilangan pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-11 sampai dengan Bilangan pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-45. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan dari Bilangan pasalnya yang ke-10, mulai dari ayatnya yang ke-11 sampai dengan Bilangan 12 ayatnya yang ke-16, kita lihat ke pasal itu, kita melihat bagaimana bangsa Israel bersungut-sungut di padang gurun. Saudara kekasih di dalam Tuhan, beraninya bangsa ini bersungut-sungut terhadap Tuhan. Beraninya bangsa ini marah terhadap Tuhan. Beraninya bangsa ini menuntut sesuatu kepada Tuhan. Padahal apa yang Tuhan tuntut dari mereka, mereka tidak kerjakan. Nah, apa yang membuat bangsa ini bersungut-sungut? Kalau kita memperhatikan dari Bilangan pasal yang ke-10 ayat 11 sampai 12 ayat yang ke-16 itu, jelas bangsa ini merasa kehidupan mereka lebih baik ketika mereka berada di Mesir pada masa lalu. Pada zaman dulu ketika mereka di Mesir, mereka bisa menikmati minum tanpa harus kehausan seperti di padang gurun sekarang. Pada masa lalu mereka bisa makan daging sekali-sekali walaupun sebagai seorang budak diberi oleh orang Mesir. Pada masa lalu mereka punya kepastian bahwa kalaupun mereka mati, mereka akan mati di Mesir. Tetapi sekarang ketika mereka menemukan sebuah realita baru, menemukan sebuah keberadaan baru waktu mereka di padang gurun, yang mereka lihat adalah betapa mengerikan kehidupan di padang gurun ini. Makan saja sulit, minum saja sulit, untuk tidur istirahat saja sulit, untuk bekerja saja sangat sulit. Segalanya bagi mereka sulit ketika mereka hidup di padang gurun. Itulah yang membuat mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun, bersungut-sungut kepada Allah yang sudah memimpin mereka sampai di padang gurun waktu itu. Lalu mereka berpikir, masa lalu kami itu jauh lebih baik, masa lalu kami itu lebih indah. Padahal mereka melupakan sebuah realita, bahwa ketika mereka di Mesir, mereka sebagai bangsa budak. Padahal tujuan Tuhan mengangkat mereka sebagai sebuah bangsa, bukan menjadi satu bangsa budak. Mereka sebagai umat pilihan untuk menikmati berkat-berkat dari janji Allah di masa yang akan datang, yaitu tanah Kanaan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, begitu juga dengan ketidakpercayaan mereka di Kadesi, yaitu pada pasal 13 sampai dengan pasalnya yang ke-14, termasuk yang kita baca tadi. Nah, ketidakpercayaan itu membuat mereka akhirnya ingin pulang ke Mesir. Ketika mereka menghadapi bangsa-bangsa di sekitar Kanaan waktu itu, ada 12 pengintai yang diutus, 10 pengintai membesar-besarkan cerita supaya pulang saja ke Mesir. Bangsa-bangsa di sekitar Kanaan itu bangsa yang gagah dan perkasa. Mereka begitu kuat dan tangguh. Bagaimana mungkin kita bangsa Israel bisa menghadapi bangsa-bangsa di sekitar Kanaan? Kita akan tewas di padang gurun ini oleh mereka ketika kita berperang. Tapi yang dua mengatakan, Yosua dan Kaleb mengatakan, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita untuk mengalahkan bangsa-bangsa itu. Saudara kekasih di dalam Tuhan,
Ketidakpercayaan ini membuat mereka ingin balik lagi ke Mesir, ingin balik lagi ke realita pada masa lalu, ingin kembali kepada situasi masa lalu di dalam perbudakan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, bukankah dalam kehidupan orang Kristen sekalipun di zaman ini, kerap orang Kristen itu hidup di masa lalunya? Bukankah ada orang yang selalu mengungkit-ungkit masa lalu, dan ketika mengungkit-ungkit masa lalu, akhirnya hati terluka? Bukankah ketika mengungkit-ungkit masa lalu dalam cerita tentang suami dan istri, ketika kamu dulu begini, lalu suami juga mengatakan pada istrinya, kamu juga dulu begini, lalu akhirnya masa lalu itu yang membuat pertikaian? Bukankah ada orang yang selalu terjebak pada akar pahit di masa lalu? Bukankah ada orang yang terjebak dengan kekecewaan di masa lalu? Bukankah ada orang yang terjebak dalam situasi-situasi yang begitu sulit pada masa lalu, dan selalu masa lalu itu dianggap itulah yang akan terjadi di depan? Nah, sehingga ketika orang yang selalu melihat pada masa lalu, orang seperti itu tidak akan mungkin pernah mengalami kepuasan di dalam hidup, kebahagiaan di dalam hidup, apalagi menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidup. Justru bagi firman Tuhan, ketika kamu melihat masa lalu, jadikanlah masa lalu itu sebagai sebuah pembelajaran. Firman Tuhan ingin mengatakan kepada kita hari ini, semua orang memang punya masa lalu. Seburuk apapun masa lalu, sepahit apapun masa lalu, sesuram apapun masa lalu, segelap apapun masa lalu, tetapi masa lalu sudah berlalu. Yang penting sekarang, kegagalan-kegagalan di masa lalu itu dipakai sebagai kesempatan untuk belajar, untuk tidak mengulangi lagi kegagalan masa lalu, untuk menapaki sebuah masa depan, untuk menikmati berkat dari janji Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sepahit apakah masa lalu kita? Sepahit apakah masa lalu saudara? Sesuram apakah masa lalu saudara? Segelap apakah masa lalu saudara? Pandanglah itu sebagai sebuah kesempatan untuk belajar. Memang kita pernah gagal. Pakailah itu sebagai kesempatan untuk memulai sesuatu yang lebih baik di masa yang akan datang. Bangsa Israel selalu terjebak kepada masa lalu. Dia tidak belajar dari masa lalu. Dia mendasarkan hidupnya pada masa lalu. Itulah yang membuat akhirnya bangsa Israel mengembara 38 tahun dari total 48 tahun perjalanan menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan itu. Waktu yang sangat panjang, bukan? Kegagalan mereka itulah yang membuat hukuman Tuhan nyatakan berputar-putar di padang gurun selama 38 tahun. Ketika orang di situ lahir 38 tahun, sudah hampir kepala 4, sudah paruh baya, baru masuk ke tanah Kanaan, masuk ke tanah perjanjian. Kemudian bangsa Israel ini juga tidak melihat perbuatan Tuhan yang besar di masa lalu. Mereka hanya fokus pada kegagalan. Bukankah mereka melihat bagaimana perbuatan-perbuatan besar di dalam sejarah? Mata kepala mereka sendiri melihat bagaimana tulah-tulah Tuhan adakan bagi orang Mesir dan Israel dibebaskan. Mata kepala mereka sendiri melihat bagaimana laut Teberau terbelah menjadi 2. Mereka bisa berjalan di tanah kering. Mata kepala mereka sendiri melihat bagaimana Tuhan mengadakan burung puyuh sebagai makanan mereka, mana roti itu sebagai makanan mereka di padang gurun. Mata kepala mereka sendiri melihat bagaimana dari batu terpancar air untuk minuman mereka di padang gurun. Bukankah itu rangkaian perbuatan besar dari Allah di masa lalu? Saudara, kadang-kadang juga kehidupan kita orang Kristen begitu ternyata. Bukankah kita pernah melihat pertolongan-pertolongan Tuhan di masa lalu? Mengapa kadang-kadang kita hanya lihat kegagalan saja? Mengapa kita tidak melihat bagaimana karya Tuhan yang membawa kita sampai pada detik ini?
Mengapa kita tidak melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan pada masa lalu, pertolongan-pertolongan Tuhan pada masa lalu, cara Tuhan menyembuhkan penyakit kita di masa lalu, mukjizat yang kita alami di tengah-tengah keluarga kita masa lalu oleh karena perbuatan Tuhan. Inilah yang menjadi pelajaran untuk satu keyakinan bahwa di masa yang akan datang, dalam perjalanan hidup saya akan bahagia, saya akan berhasil di dalam Tuhan, saya akan menikmati berkat-berkat dari janji Tuhan. Amin. Yang kedua, bagaimana cara pandang terhadap hidup? Pandanglah masa kini. Masa kini dipandang sebagai anugerah Allah. Dari Bilangan pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-19. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam Bilangan pasal yang ke-15, di situ ada berbagai hukum yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Bagaimana cara bangsa Israel memandang hukum? Rupanya, seperangkat aturan, seperangkat hukum yang ditetapkan Allah kepada bangsa Israel menganggap hukum itu sebagai sebuah beban. Aduh, aturan lagi. Aduh, hukum lagi. Mereka memandang aturan dari Tuhan, perintah dari Tuhan itu sebagai sebuah beban. Sehingga ketika mereka menjalani kehidupan mereka di padang gurun, mereka tambah terpuruk. Bukankah ada orang Kristen yang pada masa kini, aduh, firman Tuhan lagi, firman Tuhan. Aduh, nasihat lagi dari firman Tuhan. Aduh, Pak Pendeta ini keras sekali ngomong dari firman Tuhan. Nah saudara, cara pandang seperti itu keliru. Karena menganggap aturan Tuhan itu, firman Tuhan itu sebagai beban. Yang benar adalah, pandanglah firman Tuhan itu, pandanglah aturan dari Tuhan itu sebagai sarana Allah menyatakan anugerahnya kepada saudara, untuk saudara hidup di dalam aturan itu, menikmati anugerah Tuhan ketika saudara melakukan aturan itu. Ketika saudara melakukan firman Tuhan, pandanglah firman Tuhan itu sebagai cara Allah menyatakan anugerahnya bagi saudara. Jadi ketika saya melakukan firman Tuhan, saya sesungguhnya sedang menikmati anugerah Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Begitulah cara pandang terhadap masa kini. Ketika firman Tuhan diberitakan masa kini, pandanglah itu sebagai anugerah. Bilangan pasal yang ke-16 sampai dengan pasal yang ke-17, di situ ada satu hal yang sangat ironis. Nah, ironisnya kenapa? Karena kali ini para pemimpin Israel yang memberontak terhadap Tuhan. Nah, rupanya ini diakibatkan bangsa Israel yang di depan mata mereka bersungut-sungut selalu. Bersungut-sungut, pagi bersungut-sungut, siang bersungut-sungut, malam bersungut-sungut, besok juga bersungut-sungut, minggu depan juga bersungut-sungut, bulan depan bersungut-sungut, tahun depan bersungut-sungut. Pemimpin pada waktu itu sudah tidak tahan lagi dengan sungut-sungut orang Israel ini. Akhirnya mereka tidak bisa membendung emosinya, mereka tidak bisa memanage emosinya dengan baik menghadapi bangsa Israel. Akhirnya mereka marah terhadap bangsa itu, dan amarah mereka terhadap bangsa itu jelas merupakan kegagalan mereka sebagai seorang pemimpin. Saudara kekasih di dalam Tuhan, coba lihat para pemimpin Israel waktu itu. Bukankah mereka pun kurang memahami hukum yang ditetapkan Allah itu, perintah yang ditetapkan Allah itu sebagai anugerah. Bangsa yang sedang dipercayakan Tuhan untuk dipimpin itu adalah sebagai anugerah. Jemaat yang sedang Tuhan percayakan dipimpin oleh gereja GKRI. Jemaat yang dipercayakan untuk digembalakan ini adalah sebagai anugerah. Harusnya memahami begitu. Umat Israel yang sedang Tuhan percayakan itu seharusnya dipandang oleh para pemimpin waktu itu, Musa dan Harun, sebagai anugerah Allah. Hadapi mereka, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang kerjanya bersungut-sungut ini adalah anugerah. Didik bangsa ini, pimpin bangsa ini. Tapi itulah kegagalan
dari para pemimpin Israel yang tidak memahami itu sebagai anugerah. Bilangan pasal yang ke-18, di situ ada hak dan kewajiban orang Lewi. Apa yang harus dikerjakan oleh orang Lewi dan apa yang diterima oleh orang Lewi di dalam penyelenggaraan ibadah. Maksudnya adalah kegiatan-kegiatan pelayanan itu pun adalah sebagai anugerah. Ketika kita melayani Tuhan, ketika kita diberikan kesempatan melayani dalam hal yang terkecil sekalipun di gereja ini, pandanglah itu sebagai anugerah. Itu anugerah Allah, Bapak Ibu. Kerjakanlah sesuai dengan kadar anugerah yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Nah, upacara pentahiran di dalam Bilangan pasal yang ke-19 ini berbicara mengenai keadaan yang najis. Lalu ada korban lembu yang disembelih dari keadaan yang najis kemudian menjadi tahir. Nah, jangan lihat pada besarnya korban itu, lembu. Lembu ya tentu sangat mahal ya. Walaupun banyak bangsa Israel peternak, tapi bagaimanapun yang namanya lembu kan mahal. Jangan lihat pada apa yang dikorbankan itu, tapi lihatlah bahwa korban yang engkau berikan itu adalah sarana anugerah Allah untuk dirimu. Nah, jadi katakanlah misalnya sebesar-besarnya lembu, katakanlah misalnya 15 juta, ya, atau sekecil-kecilnya lembu yang tambun, yang cocok untuk disembelih, katakanlah misalnya 8 juta begitu. Bukankah itu sebenarnya angka yang sangat besar untuk dikorbankan kepada Tuhan? Tapi yang Tuhan ingin, jangan lihat angkanya, jangan lihat pada seekor lembu yang dikorbankan itu, tapi lihatlah apa yang kamu korbankan itu sebagai sarana Allah ingin menyatakan anugerahnya untuk penyucian dirimu dalam konteks waktu itu ya. Ketika kita di sini berkorban untuk pekerjaan Tuhan, itu pun merupakan kesempatan kita menikmati anugerah Tuhan. Ketika kita memandang masa kini, memandang pekerjaan kita masa kini, ketika kita memandang orang-orang yang Tuhan percayakan dalam komunitas kita, ketika kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita masa kini, pandanglah segala keadaan ini, pandanglah orang-orang yang ada di sekitar kita ini sebagai anugerah Allah yang Tuhan percayakan bagi kita. Semua hidup ini adalah anugerah Allah, dan perjalanan hidup kita di masa kini adalah menikmati anugerah Allah, kemurahan Allah. Yang ketiga, yang terakhir, dari Bilangan pasal yang ke-20 sampai 21, bagaimana cara pandang terhadap hidup? Pandanglah masa depan dengan penuh keyakinan. Saudara kekasih di dalam Tuhan, Bilangan pasal 20 ayat 1 sampai 13, Musa dan Harun akhirnya jatuh ke dalam dosa. Sebagai sambungan dari cerita yang tadi. Saudara kekasih di dalam Tuhan, jelas Musa dan Harun akhirnya tidak masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Dalam hal ini, walaupun mereka sebagai seorang pemimpin rohani atas orang-orang Israel, tetapi mereka gagal memandang masa depan. Mereka selalu terjebak dengan tegar tengkuknya orang Israel. Seharusnya mereka lihat masa depan dengan penuh keyakinan. Lihat Yosua dan Kaleb, anak muda ini. Ya, pada waktu itu masih muda ya, ketika berita ini disampaikan, ketika Musa menjadi pemimpin Israel waktu itu. Lihat Yosua dan Kaleb. Ketika mereka memandang orang-orang di sekitar Kanaan, mereka mengatakan bahwa kita akan menang menghadapi mereka, dan tanah perjanjian itu akan kita masuki. Begitu cara memandang masa depan, penuh dengan keyakinan. Musa dan Harun gagal karena mereka selalu terjebak dengan kehidupan pada masa itu di padang gurun. Mereka lupa bahwa tujuan akhir Allah bagi mereka sesungguhnya adalah tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bilangan 20 ayat 14 sampai 21, kalau kita memperhatikan di situ,
bangsa Edom tidak memberikan jalan masuk bagi bangsa Israel. Sebenarnya bangsa Israel minta tolong kepada bangsa Edom, izinkan kami lewat melalui daerahmu, supaya kami jangan terlalu jauh berbelok menuju tanah Kanaan. Jadi bangsa Israel ingin minta bantuan bangsa Edom supaya diizinkan memasuki daerah itu. Tapi bangsa Edom menolak. Nah, ketika bangsa Edom menolak, bangsa Israel mulai ragu. Mereka sudah mulai hilang keyakinan. Padahal kan mereka harusnya berpikir secara kreatif. Kalaupun bangsa Edom tidak mengizinkan kami numpang lewat dari bangsanya, kan harusnya mereka berpikir tujuan kami adalah masa depan. Ya kalaupun harus berbelok beberapa bulan jauh, perjalanan jauhnya, ya belok saja, kenapa? Kan tujuan masa depan. Tapi bangsa Israel itu yang dijadikan alasan. Itu bangsa Edom saja tidak mengizinkan kita jalan melalui daerahnya. Ya buntulah masa depan. Tidak adalah harapan pada masa depan. Bukankah kadang-kadang begitu Bapak Ibu? Tengok itu. Sudah mulai melangkah sedikit. Ada tantangan kan? Nah, bagaimana bisa? Tengoklah itu. Sudah mulai mau taat pada firman Tuhan. Ada tantangan dari orang terdekat. Nah, tengoklah itu, bagaimana mungkin aku melakukan firman Tuhan. Nah, saudara kekasih di dalam Tuhan, seharusnya kita sebagai orang yang percaya itu adalah pandang masa depan itu dengan penuh keyakinan. Bilangan pasal yang ke-20 ayat 22 sampai 29. Sedih ceritanya. Harun mati. Saudara kekasih di dalam Tuhan, salah satu pemimpin Israel itu akhirnya mati, tidak meraih masa depan yang Tuhan rancangkan. Pasal 21 dari kitab Bilangan, dari ayat 1 sampai 9, hukuman melalui ular tedung. Nah rupanya bangsa Israel yang bersungut-sungut tadi tidak tanggung-tanggung. Tuhan kirimkan ular tedung. Ular yang paling berbisa di padang gurun waktu itu, Tuhan kirimkan untuk mematuk bangsa Israel yang kerjanya bersungut-sungut. Ya. Tapi untuk sekarang cara Tuhan bekerja tidak begitu ya Bapak Ibu. Kalau Tuhan cara bekerjanya begitu sekarang, ada jemaat yang bersungut-sungut, kirim ular tedung ke rumahnya, wah, minggu depan tinggal separuh kursinya terisi, karena di rumah sakit semua. Ya. Syukurnya cara Tuhan tidak bekerja begitu. Itu cara Tuhan bekerja di masa itu. Tetapi maksudnya adalah betapa piciknya pikiranmu bangsa Israel. Betapa dangkalnya pikiranmu bangsa Israel. Penghukuman dinyatakan Tuhan kepada mereka dengan ular tedung itu. Seharusnya kamu memandang masa depan dengan penuh keyakinan, malah kerjanya bersungut-sungut. Ya sudah, hajar dengan ular tedung. Tapi syukurlah Tuhan kita memang penuh dengan kemurahan. Pada waktu itu Tuhan membuat ular tembaga. Siapa yang memandang ular tembaga itu, maka dia akan sembuh. Dan di pasal 21 ayat 10 sampai 35, akhirnya Israel menang atas kerajaan-kerajaan Transyordan. Nah, Transyordan itu istilah sekarang ya, untuk bangsa-bangsa yang ada di sana, itu bangsa-bangsa Transyordan namanya. Jadi kemenangan Israel ini jelas merupakan sebuah babak baru, bahwa sesungguhnya Tuhan serius mengurusi masa depan Israel. Bayangkan kemenangan yang spektakuler diperoleh orang Israel. Hampir-hampir orang Israel tidak berbuat apa-apa dalam peperangan itu. Tuhan yang membela mereka di dalam peperangan. Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Inilah sebuah kepastian, inilah sebuah keyakinan yang begitu kokoh untuk kita, bahwa masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan keluarga saudara ada di dalam tangan Tuhan, yang memberi kemenangan bagi saudara. Apa yang saudara takutkan? Apa yang saudara khawatirkan? Apa yang saudara cemaskan? Saudara kekasih di dalam Tuhan, pandanglah masa depan itu. Tataplah masa depan itu dengan satu penuh keyakinan, sehingga saudara berjalan tegap, berjalan maju, tetap kuat di dalam menjalani hidup ini.
Tantangan sebesar apapun saudara bisa lalui, saudara bisa kalahkan bersama dengan Tuhan untuk menggapai masa depan saudara. Amin. Amin. Mari kita berdoa.